bahwa ternyata Best Player One kali ini akan menunjukkan tajinya menggunakan Fanny. Wow. Yang dimana justru Super Ken kali ini menggunakan Lancelot dan juga Finn dengan Akainya. Betul sekali ya, dimana Fanny adalah hero yang dari tadi di-ban juga sama player-player dari Indonesia ketika mereka ada di fase pick kedua. Tapi kali ini dilepaskan Fanny-nya karena Best Player One dan akan ada adu 2 assassin di jungler masing-masing tim. Dan kita akan melihat ya bagaimana sebenarnya kalau ngeliat dari Indonesia coba untuk bermain agresif juga, gold lead-nya juga emang masih tipis-tipis aja. Dan nampaknya di arah middle, Moreno dengan Valentinanya ini udah satu hero power banget. Dan ini ngebuat dari Yatonya udah mulai kepuk tipis-tipis nih. Oke, tapi untuk kali ini masih belum ada pertukaran kill. Karena memang masih bermain cukup aman di menit yang pertama. Terlihat di bagian gold lane sana, ini Saken menerima pressure yang cukup besar loh. Dia diantisipasi banget dengan ada pressure yang dilakukan oleh Iso. Dan kali ini bahkan Saken bermain lebih aman. Tapi Player One ada still cable yang dikeluarkan. Coba untuk mendapatkan Finn. Masih bisa berlarikan diri bahkan kabur dengan tanpa menggunakan flicker. Meskipun untuk kali Best Player One berhasil didapatkan Phantom Executions yang sangat on point dari Super Ken dan membuat keuntungan untuk Indonesia. Yap, wow itu sebuah poin pick off yang cukup mahal pastinya akan menjadi tabungan untuk mendapatkan early advantage-nya dari teman-teman Indonesia untuk kali ini. Dan bagaimana dari Super Ken kita tahu Lancelot yang sekarang udah build-nya ke arah hybrid tapi nampaknya Super Ken udah mulai diganggu. Oke, mengganggu pergerakan dari Super Ken tapi sepertinya dengan puncture dia bisa untuk sesegera mungkin menuju ke area objektif neutral yang pertama yaitu Turtle. Dan di sisi lain Best Player menerima gangguan di mana untuk purple buff-nya akan coba di-securekan dengan Retribution dan hampir aja ke pick off dengan beberapa HP saja yang tersisa dari dirinya dengan ada gangguan dari Florizo dan juga Finn. Yap, dan ini setidaknya nge-trigger satu buah Retribution agar tidak ada kontes yang terjadi karena HP-nya juga udah low banget sehingga ini memaksa bukan recall terlebih dahulu dan akhirnya Turtle yang pertama di-cure oleh teman-teman dari Indonesia dengan cukup mudah tanpa adanya kontes yang cukup berarti. Oke, meskipun di bagian bawah terlihat nggak ada Blazing Duet bisa untuk clearing minion lebih cepat dan yang aku sadarin ada gap antara kedua belah gold laner ya. Satu perbedaan level dan kali ini akan membuat Saken semakin cepat lagi pastinya mendapatkan snowballing itemnya. Bahkan sekarang udah mulai bergerak ke area bagian mid lane. Dan masih kembali netral dulu, temponya kembali low. Dan kita masih belum lihat nih agresivitas yang memang biasanya dibawakan oleh pemain-pemain dari Fanny ya. Yang coba untuk bisa pick off satu pemain antara gold ataupun XP-nya. Dan bahkan tadi Super Ken udah ngeluarin satu buah Phantom Execution. Upaya untuk bisa mendapatkan adanya Little Wonder. Tapi memang satu Retribution ini memastikan dari Best Player One bisa secure ke arah Little Wonder tersebut. Dan nampaknya di arah bottom lane ada sneaky picky yang dilakukan oleh Moreno dan Finn. Oke, Finn akan dibuka. Iso masih bisa flicker untuk mundur. Tapi Moreno memberikan backup-nya di bagian belakang. Memukul mundur Iso. Tapi Warrior coba untuk membantu dan memberikan backup-an. Ada flicker balik dari Moreno. Dan tepat sekali timingnya membuat dia nggak kena efek dari Tyrant's Revenge. Yap, wow itu satu buah aksi defensif yang begitu baik ya. Flicker yang direspon dengan begitu cepat tapi Best Player One udah mulai diganggu lagi. Oke, kali ini dengan Super Ken bersiap untuk kontes Retribution berhasil terkena efek knockout tapi sepertinya Super Ken berhasil dipanis. Meskipun Florizo mengejar ke Best Player One. Satu ADK terakhir gagal terkena efek down oleh Chicken dan coba untuk escape dengan satu bar SP tersisa mampukah dia selamat tapi sepertinya dari SP dimiliki nggak membuat dia survive. Yap. Dan ini akan menjadi pertukaran yang sangat mahal ya. Bagaimana dua pemain dari Indonesia kali ini harus hilang di area purple-nya. Untuk Best Player One ini dapetin poin pick off tambahan dan bahkan purple buff-nya nggak berhasil untuk dicuri. Ini membuat akhirnya dari United States sudah mulai mendapatkan kembali dari advantage mereka di gold lead-nya dan menuju ke arah Turtle. Yang kedua sesaat lagi akan muncul dan bahkan kedua belah roamer udah mulai setup dan juga cari informasi satu sama lain. Udah mau coba untuk langsung memberikan nantinya power of retribution karena balik lagi junglernya sama-sama assassin jadi agak berat untuk megang. Oke, meskipun untuk kali ini heavy spin untuk defensif seperti yang mengunci pergerakan dari dua member United States dan bahkan Turtle. Kemudian di kontes Super Ken ada unggul satu level dan membuat dirinya ada chance yang lebih besar mendapatkan retribution contestnya. Tapi Best Player One masih menunggu timing yang tepat. Memberikan backup dan berhasil mencuri meskipun untuk kali ini Best Player One coba ditangkap masih ada steel cable untuk escape tapi Super Ken belum diam karena dia sekarang bergerak ke area bagian mid lane. Coba untuk meng-clear mid lane-nya lebih cepat lagi agar bisa rotasi ke bagian top lane. Yap, dan ini adalah power juga untuk Lancelot ya. Bagaimana enaknya buat melakukan adanya kontes dan Florizo pun kali ini di arah top lane mulai diusir. Iya, masalahnya gak ada purple buff di tangan Best Player One. Udah harus dikontes kembali
dengan adanya satu perbedaan level, Super Ken ini punya chance yang lebih besar menurut aku untuk bisa merebut purple buff yang dimiliki sama Best Player One. Meskipun ada headbutt from Finn, coba untuk mengganggu sekali pergerakan dari Best Player One, masih bisa mendapatkan purple buff-nya. Dan di sisi purple buff, Finn ternyata Super Ken terpick up untuk 2 kalinya. Dengan adanya semua sisi yang dikeluarkan, baik dari Fried Chicken dan juga Warrior. Yap, dan punishment kembali terjadi ya. Ini purple buff-nya gagal diambil. Lalu ada yang diculik juga, bahkan yang diculik adalah Super Ken-nya. Ini ngebuat dari Indonesia harus lebih berwaspada lagi, lebih harus hati-hati lagi untuk bisa meng-engage ke arah purple buff-nya. Tapi Moreno? Oke, coba di follow up dengan ada kartu yang dikeluarkan, Moreno masih bisa mundur. Bahkan belum mengeluarkan flickernya, jadi cukup aman dengan Arcane Shade saja. Tapi di bagian bawah sana, Second menerima informasi di mana 2 member dari United States sudah mulai gak kelihatan. Dan dia benar-benar bermain aman agar nggak ke pick off nih. Karena keunggulan sejauh ini dari kedua belah gold laner dipegang banget sama Second. Yap, ini 2 level lead ya dari Sakennya. Tapi ini ngebuat juga dari Sakennya nggak bisa leluasa untuk bisa melakukan adanya rotasi. Karena lane-nya benar-benar dijaga banget. Tapi Best Player One udah mulai bertemu dengan Chorizo. Oke, coba untuk diberikan damage maksimal. Tapi sepertinya untuk di early game ini regen HP dari Uranus, Chorizo belum bisa untuk dipanis oleh keberadaan dari Best Player One. Seorang diri saja dan Warrior. Terlihat, Terus Revenge dipersiapkan gagal sepertinya Super Ken sebelumnya engage. Masuk ke bagian dalam dan functionnya. Ada Phantom Essence yang dikeluarkan. Tapi ya sepertinya coba untuk memberikan keadaan dengan Real Operations yang dikeluarkan oleh Ya. Di match pertama Indonesia versus United States dengan poin satu sama untuk kedua belah tim. Tapi terlihat dengan adanya turtle ketiga yang sudah mulai di-setup juga oleh Super Ken berada di bagian atas. White Chicken membuka Vicious ya, tapi console play Warrior bersiap coba untuk seal cable, tapi lihat Heavy Spin mengunci pergerakan dari Best Player One. Dan bahkan kali ini turtle yang ketiga berhasil secure oleh Super Ken, tapi White Chicken seorang diri coba untuk mendapatkan kembali Super Ken. Press what? Masih ditondros menghindar dari pick off yang bisa saja diciptakan oleh White Chicken. Dan bahkan kali ini 2 match down dari United States karena Warrior nggak bisa escape di area turtle, dan di bagian bawah ada 1v1 yang dimenangkan oleh Second. Yap, itu dia gold lead-nya, tapi Cutthroat bakal coba untuk masuk. Saken dikejar, satu hit terakhir hingga Saken pun tidak bisa bertahan. Tapi Finn coba untuk datang dengan conceal-nya dan solo pick off terjadi di tangan Finn untuk Best Player One. Wow, itu bertukar ya sebenarnya di bagian bottom lane, tapi tetap aja keuntungannya dipegang sama Indonesia. Mereka udah nge-lead 3.000 gold di atas United States. Dan di bagian XP lane aku bisa bilang ya Chorizo dengan menggunakan Uranus ini bakal lebih power banget dibandingin sama Void Chicken. Terlihat ya dari ada satu perbedaan level dan juga dari lettingan di area outer turret itu udah mulai sedikit lagi aja HP-nya. Yap, dan tadi kalau ngelihat dari segi power pick off ya yang dimiliki oleh United States, tadi 4-1 dan akhirnya Indonesia tipis-tipis sudah bisa menyamakan. Dan Warrior pun ini masih sulit ya untuk bisa targeting kepada Super Ken. Yang tadi pressure rate juga dihindari dengan cukup baik. Responnya benar-benar cepat banget, tapi di arah top lane nampaknya ada yang tertekan. Wow, ada pick off yang diciptakan kembali oleh tim Indonesia. Dan bahkan Super Ken yang sudah unggul 2 level, kali ini akan coba untuk merebut purple buff. Dan akhirnya berhasil merebut purple buff yang dimiliki oleh Best Player One. Yap, dan akhirnya ya ini ngebuat dari pergerakan Fanny-nya pun agak sedikit terhambat harusnya. Apalagi vision dari Indonesia akan semakin luas lagi dengan hancurnya outer middle turret. Ini ngebuat dari power pick off yang dimiliki oleh Finn akan lebih bisa dimaksimalkan. Ya, dan Saken ya ini benar-benar optimal banget dari segi farmingan yang dia miliki. Terlihat dari tadi udah level 12 juga, lagi-lagi ada keunggulan level antara kedua belah gold laner dan membuat harus Indonesia punya chance yang bagus untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Yap, dan setup menuju ke arah Lord pun sesaat lagi akan mungkin segera dilakukan. Apalagi di sana Super Ken dengan level 13-nya punya power of retribution yang lebih kuat. Dan ini masih Lord yang pertama, mengingat di mana United States kayaknya nggak bakal melakukan kontes karena mau coba untuk mirror lane jauh yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dengan adanya Chorizo dan juga Saken. Mau nggak mau ini harus ada yang mirror dan ini agak berat sih. Oke, tapi terjepit Heavy Spin bahkan Best Player One gak bisa untuk selamat. Finn inisiasi yang manis dengan flicker yang dia keluarkan langsung mengunci pergerakan dari Best Player One. Yap, itu usaha mau coba untuk dapetin Purple. satu buah ya pertukaran lah ya, purple buff yang mau dicuri. Tapi Finn hadir dengan adanya Akai sebagai natural counter juga untuk Fanny. Ini ngebuat dari Best Player One pun gak bisa bergerak terlalu leluasa. 3 kali terpick off. Dan nampaknya dari United States harus bisa memanfaatkan adanya power pick off dari Warrior ya. Inisiasi yang dimana nanti momentumnya akan bisa dimanfaatkan. Dan itu
yang harus bisa disadari oleh Indonesia bahwa masih belum kelihatan nih power pick off dari Warrior. Ya, masalahnya nggak ada purple buff untuk best player one dan membuat dia minim banget dari energi yang dia bisa keluarkan untuk steel cable-nya. Dan bahkan sekarang dipukul mundur oleh Sorizo di bagian bawah sambil menunggu kedatangan Lord yang bergerak di bagian top lane. Yap, ini masih Lord yang pertama juga. Masih coba untuk ditahan dulu, bakal coba untuk di-manage di arah middle, begitupun di arah bottom lane-nya. Tapi masih ada inner turret di bawah dan bahkan base player one ini nge-cut satu laju minion yang ada di middle. Ya, yang membuat nantinya bakal kekurangan sih dari minion yang bergerak juga. Meskipun hanya beberapa HP saja yang terkikis, tapi Finn berada di bagian depan sana. Mencoba menjadi badan, ada headbutt yang dia gunakan, tapi Saiken berhasil mempoking sedikit demi sedikit base out meter turretnya. Dan benar-benar itu suatu usaha yang optimal juga, karena sekarang memang semua bergerak ke arah bagian bawah. Dan sebenarnya kalau Indonesia dia punya dua power split push ya, atau lane jauh dengan cukup strong, ada Uranus dan juga Cloud di sana. Dan ini yang ngebuat dari United States agak sedikit bingung nih. Mau nggak mau PR dari best player one ini banyak banget. Dia harus mirror lane jauhnya. Dia harus bisa secure purple buff-nya dulu. Atau dia juga harus bisa melakukan adanya power pick off. Karena Valchikan sebagai XP lane dengan mobilitas yang nggak terlalu tinggi. Ini akhirnya mau nggak mau ya jadi sosok yang bisa pegangin dengan sisi powernya doang. Tapi nggak bisa rotasi dengan cepat. Iya, dan itu bakal membuat kerepotan lagi karena memang dari tadi ya, base player one ini nggak dikasih loh untuk purple buff-nya. Meskipun sempat mencuri tadi, tapi di pick off balik. Dan bahkan sekarang dikuasai semua area jungler dengan map control yang begitu bagus dari Indonesia. Dan United States mau nggak mau nih, mereka harus tahu banget kapan untuk bisa mempick off. Karena mereka sekarang under conditions banget di bawah 8.000 gold dari Indonesia. Ya, dan bahkan turret dari Indonesia pun tidak ada yang tersentuh sama sekali. Ini sebuah hal yang harus dipertahankan juga. Mengingat sesaat lagi pun ada Lord Enhance yang akan segera muncul. Dan untuk kali ini, best player one masih mencari posisi. Wah, tapi best player one coba untuk dikejar dengan Phantom Execution Super Ken. Belum sempat untuk puncture, mengingat dengan steel cable yang sempat dikeluarkan juga, tapi best player one coba untuk menggocek. Tapi seperti ada Saken di sana yang berhasil mempick off best player one seorang diri. Dan ini momennya tepat banget, karena timingnya dengan kehadiran Lord yang kedua akan 100% dimiliki oleh Indonesia. Yap. Dan tanpa adanya power of retribution ya, karena salah satu jungler dari United States juga hilang. Dan bagaimana kita bisa melihat dari segi itemization bahwa Lancelot ini udah mulai build ke hybrid lagi dengan adanya War Axe di sana, ada Thunderbelt, ada Guardian Helmet dan menuju ke arah satu buah Endless Battle dan 3 item starter pack attack speed. Dimana Saken ini benar-benar well farm banget. Di sana ada Demon Hunter's Sword, bahkan di sana ada satu buah Wind of Nature untuk membuat teritori aman untuk dirinya. Iya, dan akan menuju ke arah Maleficent harusnya sebagai item terakhir dari Saken. Dan kita lihat ya, untuk Lord yang kedua ini menurut aku chance besar bisa juga dipegang oleh Indonesia, mengingat dengan recharge dari Lord yang akan segera dilakukan ke area base turret di bagian mid lane. Dengan ada high ground defensif dari Yato, mampukah mereka mempertahankan base yang mereka miliki dari United States? Sudah berhasil melakukan satu base turret dan Sorizo hanya mengkaiting-kaiting saya di bagian depan, mengumpulkan stack demi stacknya. Meskipun heavy spin yang dibuka oleh Super Pain dan bahkan mengunci pergerakan dari Valchikan, meskipun remote population beradu dengan remote population, tapi lihat Super Ken berusaha mendapatkan ISO. Gagal sepertinya, Moreno mundur tapi berhasil ditangkap oleh steel cable dari best player one. Ada pertukaran dengan Warrior, tapi sepertinya 2 match down dari United States. Dan sekarang base terbuka. Indonesia mencoba one strike push, tapi sepertinya berhasil memfaris Saken dan bahkan Moreno pun down. Dan kali ini base menjadi milik Indonesia dengan Super Ken yang langsung fokus ke arah base-nya. Ya, penantian panjang pun di